Belum muncul. Harus saya download dulu ininya gitu. Belum muncul ya? Kayaknya harus saya ini dulu. Harus saya download dulu bentar. Hmm. Sudah terlihatkah? Sudah muncul share screen-nya? Sudah, Ibu. Eh, ya, saya jelaskan secara prinsip ya tentang riset kualitatif, terus metodenya apa saja dengan pendekatan kualitatif ini ya. Nah, ini sebentar saya. Jadi sebenarnya seperti yang pernah saya singgung ya, eh, kual- pendekatan kualitatif ini belakangan munculnya ya. Setelah sebelumnya sebenarnya lebih dulu pendekatan itu kuantitatif karena seperti yang saya jelaskan bahwa riset di bidang ilmu pengetahuan itu, di bidang sains itu memang diawali eh, perkembangannya dengan apa itu para ilmuwan ya, para saintifis di bidang eksak begitu ya, ilmu alam. Dan pendekatan yang banyak dikembangkan adalah quantitative research begitu ya. Nah, di abad ke-20 mulai nih para saintifik di bidang sosial begitu ya mulai tanda petik mengkritisi gitu sosial humaniora ini karena menganggap gitu pendekatan kuantitatif tidak cukup begitu ya tidak mampu gitu mengcover semua begitu ya eh, penelitian yang mampu mengukur begitu ya indikator-indikator sosial dan humaniora begitu karena dianggap oleh para sosiolog begitu ya riset yang mengukur tentang manusianya humaniora ukuran sosial itu tidak semuanya bisa dikuantifikasi begitu sehingga muncullah mulai para periset di bidang sosial terutama mengembangkan pendekatan kualitatif gitu ya jadi secara historikal memang kualitatif ini lebih belakangan munculnya. Nah, terutama di era posmo ya, di era posmo itu yang berpikir yang lebih mengembangkan apa itu secara filsafat ya, makna gitu ya, meaning begitu ya. Dalam penelitian itu tidak harus baik penelitian maupun perancangan lah ya, yang lebih berperspektif kemanusiaannya begitu dan itu dianggap kualitatif riset lebih lebih komprehensif gitu ya. Nah, ini beberapa misalnya narasi yang saya sintesakan ya dari berbagai macam pendapat gitu. Jadi pendekatan kualitatif ini memang muncul ada penelitian tentang kebudayaan, pendidikan, sosial dan humaniora yang memiliki karakteristik tersendiri dan membutuhkan pendekatan yang dapat menjelaskan, mendeskripsikan sebuah fenomena secara komprehensif.
Jadi diawali, makanya pendekatan kualitatif yang paling pertama itu gitu, yang paling tua dilakukan itu adalah etnografi. Nanti saya jelaskan apa itu etnografi, karena ketika mau meneliti sebuah fenomena kebudayaan tertentu, nah para sosiolog, para saintis di bidang sosial tidak bisa menggunakan alat ukur kuantifikasi, kan? Seperti yang saya jelaskan di waktu pendekatan kuantitatif, kan secara umum gitu pendekatan kuantitatif ini memang selalu ada karakteristik yang apa itu menggunakan hitungan lah ya gitu ya. Makanya memang sederhananya apa itu pendekatan kuantitatif ya, pokoknya semuanya yang ada statistiknya gitu ya. Artinya selalu dikuantifikasi begitu ada. Nah, kemudian apalagi karakteristiknya naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah atau setting natural. Makanya di riset-riset arsitektur yang misalnya kita mengamati apa itu perkembangan seperti yang sekarang, yang kemarin itu yang Pak Takdir ya, yang koridor perkembangan yang kafe itu, yang tempat ngopi itu punya siapa kemarin tuh? Pak Takdir atau Pak, saya lupa. Pak Takdir, Bu. Hmm? Yang peralihan dari hunian ke Takdir, Bu. Takdir. tempat kafe gitu, kafe ngopi, tempat ngopi. Nah, kan maksud saya riset-riset seperti itu yang kita akan mengamati secara natural begitu perkembangan yang terjadi begitu ya, melalui observasi, kemudian wawancara terhadap pelakunya begitu. Nah, mungkin yang lebih apa itu mampu mengukur fenomena itu dengan pendekatan kualitatif gitu ya. Kita mengamati secara alamiah begitu eh, dampak dari sebuah aktivitas manusia begitu ya, berimplikasi pada perubahan ruang. Biasanya begitu. Jadi sudah terlihat tuh yang riset-risetnya terkait dengan itu ya, mengamati transformasi ruang begitu ya, background budaya tertentu terhadap bentukan ruangnya, misalnya kampung adat dan sebagainya. Itu pendekatan yang lebih lebih bisa mengukur, yang lebih tepat adalah pendekatan kualitatif begitu ya. Apalagi itu terkait dengan humanioranya. Kemudian menekankan pada makna dan proses, bukan pada pengukuran dan pengujian kaku dalam kurung kuantitas ya. Jadi memang tantangan tersendiri dengan menerapkan pendekatan kualitatif ini, si peneliti benar-benar dia terlatih begitu ya. Apa itu dia tekun begitu, terus sabar begitu ya, mengamati sesuatu, menuliskannya, menganalisis, kemudian membaca, mengkonfirmasi kepada teori begitu, lalu membaca jurnal atau hasil riset orang begitu ya, karena yang kita lihat begitu, yang kita amati dalam proses penelitian itu bukan seperti kuantitatif yang kita menyebarkan angket, kemudian ada skornya, diolah data dengan statistik, kemudian hasilnya keluar. Tapi dalam penelitian kualitatif, dia mencatatkan makna yang terjadi pada proses, begitu proses riset kita. Makanya beda dengan instrumennya saja. Ini saya sambil membedakan ya, teman-teman nanti silakan mencerna kira-kira riset teman-teman yang dirancang sekarang itu lebih tepat ke mana, menggunakan pendekatan kuantitatif atau kualitatif, harus sudah bisa membedakan. Nah, misalnya begini, instrumen itu kan alat ukur dalam sebuah riset, baik kuantitatif maupun kualitatif tetap harus ada instrumennya, begitu ya. Nah, yang membedakan misalnya kuantitatif, instrumennya biasanya dia menggunakan angket atau kuesioner. Nah, untuk menyusun angket dan kuesioner, begitu ya, itu kita betul-betul basicnya adalah teori yang terkait topik yang kita akan tanyakan kepada
responden begitu. Nah, biasanya itu sudah di awal disebut sebagai angket dengan pertanyaan terstruktur biasanya ya. Jadi pertanyaannya itu sudah fix dari awal, ada uji validasinya dari awal begitu ya. Dan biasanya jawabannya dia apa itu pilihan ganda. Kalau skala sikap misalnya kan teman-teman tahu ya kalau riset ada opsi jawabannya setuju, sangat setuju, begitu ya, ragu-ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Nah itu kuantitatif. Nah karena dari hasil jawaban itu, gitu di si instrumen itu dari awal, nah nanti tinggal dikuantifikasi, dihitung oleh statistik, begitu nanti keluar hasilnya. Nah beda kalau instrumen di dalam kualitatif riset, begitu ya di awal biasanya saya sudah suka membedakan kalau kuantitatif misalkan ya merumuskan masalah. Jadi rumusan masalah itu dia linier dari awal sampai akhir kita acuannya itu. Nah, kalau di kualitatif biasanya kita sebut sebagai pertanyaan penelitian lah, question research ya. Nah, masing-masing sama tadi di rumusan maupun pertanyaan penelitian itu kita turunkan untuk menjadi instrumen gitu ya. Nah, biasanya instrumen di kualitatif gitu ya. Kalau tadi di kuantitatif itu angket, kuesioner. Kalau di kualitatif biasanya misalnya pedoman observasi ya, pedoman wawancara begitu. Nah, dan pedoman yang dibuat itu dia nanti sifatnya fleksibel. Beda dengan tadi yang kuantitatif. Kalau kuantitatif instrumennya udah dari awal itu ya itu nggak bisa di tengah kecuali setelah uji validitas nanti misalnya di uji validitas ada pertanyaannya yang tidak valid diperbaiki tapi nanti tetap akan kembali lagi ke pertanyaan kuantitatif tadi. Tapi kalau kualitatif pedoman wawancara atau pedoman observasi ketika kita mengambil data di lapangan begitu itu bisa berkembang berubah. Misalnya, kita membuat di pedoman wawancara itu ada cuma 10 item pertanyaan. Tapi ketika di lapangan, kita nggak kaku cuma mempertanyakan 10 item pertanyaan itu kepada informan kita. Nah, membedakan sumber data pun ya, kalau di kuantitatif kita sebut biasanya responden. Kalau di kualitatif, informan atau partisipan. Diingat ya teman-teman itu perbedaan yang mendasar biar kita tidak ketukar tuh antara teknik pengumpulan data, teknik penyusunan instrumennya begitu. Nah, saya kembali ke tadi 10 item di pedoman wawancara yang kita susun begitu ya untuk mencari data penelitian kita. Nah, pada prosesnya begitu, makanya menekankan proses itu akan sangat berkembang gitu. Pertanyaannya bisa beranak gitu karena memang kejelian si peneliti kualitatif itu justru menggali informasi data dari informan atau dari partisipan riset kita itu gitu dikejar begitu ya. Oh, pertanyaan yang ini kayaknya mesti ditanyakan lagi deh untuk memperdalam kan ada yang dinamakan in-depth gitu ya. Indeks pertanyaan. Jadi diperdalam kembali dari pedoman yang 10. Termasuk observasi begitu. Pedoman observasi tetap kita buat. Misalnya kemarin ada yang mau meneliti koridor jalan, meneliti perubahan ruang begitu. Kan kita buat pedoman observasi. Apa saja yang mau diamati begitu. Kita cari literaturnya kalau mau mengamati transformasi ruang, perubahan ruang itu apa saja sih yang harus diamati gitu ya. Begitu bentuk asalnya seperti apa begitu perubahan ruangnya bagaimana. Nah selain pedoman observasi yang sudah kita susun sedemikian, nah ketika mengobservasikan di lapangan bisa saja itu sangat terbuka untuk berkembang. Oh ternyata ini juga ada hal baru gitu ya. Nah itu kita kembangkan nah itulah tadi yang saya bilang bahwa dalam pendekatan kualitatif riset itu si peneliti gitu si observer itu betul-betul harus mencatat apapun yang kita amati di lapangan harus dicatat secara detail karena itu adalah bagian dari data kita informasi kita jangan sampai apa yang luput begitu ya aduh itu nggak diamati begitu
catat saja dulu gitu. Nanti dengan sendirinya ketika kita menganalisis, menginterpretasi hasil itu begitu ya, dengan sendirinya data-data itu akan sangat berguna begitu. Oke, itu ya yang dimaksud menekankan pada makna dan proses. Contoh misalnya begini, eh, informan saya itu kan tukang bangunan, gitu. Saya harus menggali informasi begitu ya, bagaimana si mamang-mamang bangunan ini begitu ya, yang mereka tidak dapat tuh pembelajaran mekanika teknik, tidak pernah diajarkan menggambar, membaca gambar, tapi dia bisa terlibat di proyek-proyek besar misalnya di Jakarta yang itu harus pekerjaan misalnya high tech dan sebagainya. Nah, kan saya harus tanya tuh. Nah, itulah penelitian kualitatif itu kalau dikuantifikasi seperti yang tadi, yang contoh riset saya itu nggak bisa mengukurnya seperti apa. Kan saya harus mencatatkan bagaimana eh, men-setback begitu ya. Mereka berangkat dari kampungnya kapan, belajarnya apa, cuma oh saya gali misalnya pertanyaannya saya belajar kayu dari mulai menebang kayu, memotong kayu berdasarkan ukuran kebutuhan apa itu bangunan di kampung begitu. Tapi setelah mereka bekerja di kota, oh ternyata ukuran kayu pun Bu berubah begitu ya. Saya kejar lagi. Memang waktu di kampung seperti apa ukuran kayu itu ya? Kebutuhannya rumah panggung misalnya. Ukuran kayunya hanya 10 kali 10. Ketika saya kerja ke Bandung gitu, saya dituntut harus bahwa ukuran kayu itu misalkan di pasaran 12 ada mulai dari 8 kali 8 ada ukuran kaso. Kan berbeda untuk apa untuk kebutuhan rumah panggung dan sebagainya. Nah, dalam penelitian kualitatif itu makna dari perkembangan ya dari proses gitu ya seseorang begitu ya dia mengembangkan keterampilannya gitu keterampilan kerjanya sampai misalnya gimana bisa mengerjakan begitu kan kalau kita mah di kuliah ya mengukur konstruksi kuda-kuda saja kan ada rumusnya. Nah, si tukang kan tidak belajar rumus itu. Nah, di dalam penelitian kualitatif itu hal-hal yang sedetil itu harus kita kejar. Kenapa sih seperti itu begitu? Kenapa bisa begitu? Nah, itu biasanya begitu. Ketika kita berhadapan dengan eh, informan kita, dengan wawancara kita, nggak boleh kaku bertanyanya, gitu. Berkembang saja gitu natural seperti itu sehingga data dan informasi bisa kita dapatkan secara mendalam, secara komprehensif, gitu ya. Kemudian tradisi dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental tergantung pada pengamatan manusia. Ini menurut si Miller ya. Jadi apa itu dalam mengamati fenomena sosial begitu fenomena humaniora itu ternyata pengamatan manusia yang tajam lah begitu ya yang akan lebih bermakna gitu. Nah, kemudian sebentar kalau di saya ini tertutup sama harus dipindah-pindah. Nah, ini munculnya penelitian kualitatif tadi yang saya jelaskan. Ini saya kasih ilustrasi. Ini Pak peneliti etnografi gitu ya. Ketika dia masuk kepada sebuah komunitas kultur tertentu begitu, maka si peneliti kualitatif dia harus meskipun secara keilmuan dia tetap outsider ya, nggak boleh menjadi menginterpretasikan, mempersepsikan budaya tertentu oleh pikirannya gitu. Dia harus tetap disebut outsider itu dia sebagai orang luar dari budaya yang dia teliti. Tapi dia harus mencatatkan detail apa begitu ya yang dibutuhkan datanya. Nah, ini gambarannya seperti ini para peneliti kualitatif itu. Ngobrol biasa aja natural, tapi dia catat, nggak boleh ada yang terlewatkan begitu ya. Nggak boleh ada yang terlewatkan dia catat. Kalau teman-teman sering kalau senang begitu ya dengan apa itu nasional geografik ya yang begitu atau ada YouTube juga yang bagus tuh YouTuber dari luar itu yang dia
jadi apa itu yang melakukan adventure terus masuk-masuk ke suku-suku pedalaman atau ke background budaya tertentu. Nah, itu sebenarnya film-film itu adalah bagian dari proses etnografi riset. Mereka datang menarasikan, ngobrol dengan penduduk setempat, kemudian jadi informasi, jadi data yang sangat berharga. Nah, itu sebenarnya riset kualitatif gitu. Nah, gambarnya seperti itu. Nah, jadi munculnya penelitian kualitatif ini memang reaksi atas tradisi yang terkait dengan positivisme dan pasca positivisme. Jadi kuantitatif itu dasar filsafatnya adalah filsafat positivistik begitu ya, yang ya apa itu ya bahasa ekstrimnya itu kacamata kuda gitu kalau kuantitatif itu ya tadi ya linier begitu. Kemudian itu lebih. Nah, kemudian berupaya melakukan kajian budaya dengan karakter yang interpretatif begitu ya. Kemudian ini muncul juga Mascab Chicago ya, dimulai yang paling terkenal di para peneliti kualitatif itu Mascab Chicago menegaskan pentingnya penelitian kualitatif untuk mengkaji kelompok kehidupan manusia. Jadi kenapa riset arsitektur banyak ke lebih ke humaniora, lebih ke pendekatan kualitatif, misalkan terutama kalau kita mau mengelaborasi penelitian-penelitian background sejarah, background kampung adat, kampung tradisional, itu pasti pendekatannya banyaknya ya kualitatif riset begitu, karena kita sedang mengkaji sekelompok kehidupan manusia. Kemudian kalau kita karena arsitektur selalu ada kaitannya implikasinya dengan perubahan ruang dan tempat begitu. Nah, argumentasi tentang jawaban dari berbagai masalah dan fenomena manusia sosial tidak bisa dijawab dengan hanya pendekatan positivistik begitu ya. Silakan nanti dibaca kembali ya apa itu positivistik begitu ya. Fenomenologis itu apa itu dasar-dasar filsafatnya ya. Saya pikir kan sudah dapat atau sedang mata kuliah filsafat ilmu semester ini juga ya, Astrid ya. Belum Ibu, mungkin Oh belum. semester depan, iya. Harusnya di semester 1. Nanti mungkin lebih dalam dipindah. Nah, perselisihan antara dua aliran yang paradigma positivistik begitu ya dan paradigma interpretatif atau hermeneutik gitu ya. Paradigma hermeneutik yang menjadi wilayah berpikir tradisi penelitian kualitatif dianggap hasil penelitiannya lemah, hanya bersifat personal yang penuh bias gitu. Ini perdebatan ya. Jadi makanya kesininya ada mixed method gitu ya. Creswell yang memulai dengan berbicara mixed method bahwa tidak perlu saling membahas kekurangan dan kelebihan karena dua-dua pendekatan ini dibutuhkan sesuai karakteristik risetnya. Bahkan kesininya dibutuhkan dua-duanya di satu riset disebut mixed method antara kuantitatif dan kualitatif karena dua-duanya dibutuhkan. Riset saya itu banyaknya memang mixed method. Misalnya tadi saya ingin menggali bagaimana transformasi budaya para tukang bangunan itu dari yang kerja diawali dari kuli kasar di kampung bisa bekerja sampai ke mengerjakan di industri konstruksi modern begitu kan. Nah, salah satu syarat untuk meneliti untuk menentukan informan atau partisipan penelitian kualitatif itu informan kita itu memang harus benar-benar yang mengetahui gitu ya terhadap apa yang akan kita teliti gitu, mengetahui budayanya lah ya begitu. Jadi kalau saya bicara transformasi budaya pekerja bangunan, maka yang harus saya teliti adalah para pekerja bangunan yang memang dia paham betul gitu ya dengan proses pekerjaannya. Nah, untuk menentukan informan yang paham betul gitu, biasanya saya melakukan dulu dengan kuantitatif, artinya saya melakukan survei dulu begitu ya, menyusun instrumen dulu, ingin mengetahui, memetakan dulu begitu sehingga gitu untuk menentukan nanti informan siapa saja yang akan kita pilih ya berdasarkan hasil survei tadi. Itu sudah saya anggap sebagai mixed method karena diawali dengan kuantitatif dulu gitu ya, dengan memetakan begitu
jenis keterampilannya, begitu lama dia punya pengalaman kerjanya dan sebagainya, begitu latar belakang pendidikan, baru kita menentukan informan. Jadi tidak sembarangan ya kita menentukan siapa yang akan kita wawancara, siapa yang akan kita jadikan informan, harus memenuhi persyaratan seperti yang ditentukan oleh persyaratan dalam penentuan informan penelitian kualitatif, gitu ya. Bahkan aliran positivistik yang menjadi wilayah penelitian kuantitatif menganggap penelitian kualitatif hanya sebagai sebuah kritik dan bukan teori yang ditafsirkan secara politis sebagai versi Marxisme dan studi humanisme ya. Ini sebenarnya nanti saya share tulisan lengkapnya ya. Ini saya potongan dari tulisan saya terkait dengan bagaimana perdebatan antara kuantitatif dan kualitatif gitu. Untuk mahasiswa S2 ini perlu dipahami biar kita tahu backgroundnya kenapa sih ada pendekatan kuantitatif, kenapa sih ada pendekatan kualitatif gitu ya. Para peneliti kuantitatif dengan aliran positivistik bahkan menganggap bahwa peneliti kualitatif sebagai sebuah sikap oposisi pasca positivisme dan poststrukturalisme yang menyerang akal dan kebenaran, begitu ya. Nah, tapi ini sebenarnya sudah selesai ya perdebatan ini perdebatan di awal, begitu ya. Yang jelas dua-duanya pendekatan ini bahkan 3 jadi mixed method ini semuanya sekarang sangat memungkinkan untuk diterapkan, diakui lah secara saintifik begitu bahwa itu sebagai pendekatan penelitian yang sah asal prosedurnya dipenuhi gitu. Kalau kualitatif riset ya ada prosedur kualitatif riset. Teknik pengumpulan data di kualitatif riset berbeda dengan kuantitatif. Jadi prosedurnya yang harus dipenuhi. Sehingga yang terpenting adalah gitu siapapun peneliti gitu yang akan melakukan penelitian memahami betul metodologi penelitian, begitu ya. Nah, paradigma yang melahirkan metode kualitatif, begitu ya, dianggap juga sebagai aliran yang mewakili poststruktural dan postmodern, bahwa metode positif bukan satu-satunya cara untuk menggambarkan tentang masyarakat atau dunia sosial. Nah, ini baru argumentasi dari para peneliti kualitatif. Yang makanya tadi saya sebutkan kualitatif itu karena kita berbicara makna, berbicara tentang proses, itu yang kental begitu ya dengan prinsip-prinsip postmodernisme. Jadi ya itulah kata si para peneliti kualitatif bahwa penelitian dengan kuantitatif atau positivistik itu bukan satu-satunya untuk menggambarkan tentang masyarakat atau dunia sosial, begitu ya. Jadi bahkan begitu ya dalam riset etnografi ada banyak gitu ya yang informannya itu cuma satu. Ada satu penelitian saya lupa risetnya di Amerika, dia hanya ingin menggambarkan mengelaborasi bagaimana imigran yang masuk ke Amerika gitu. Yang dia elaborasi itu hanya satu informan gitu. Tapi dari satu informan itu dia bisa mengkonstruk begitu ya data dan informasi natural alamiah begitu, pengalaman yang asli begitu dari seorang imigran, tapi kemudian ditarik, diinterpretasi pada teori, pada apa, itu menjadi hasil penelitian yang kaya raya begitu. Ya memang tantangan kualitatif riset begitu gitu. Kita mampu menginterpretasi, mengaitkannya, bahkan ya mentriangulasi, nanti akan ada proses triangulasi dalam riset kualitatif itu. Mencari alternatif ilmu pengetahuan yang meneliti manusia dalam masyarakat yang lebih kompleks gitu ya. Kompleksitas tersebut menyangkut otentisitas, emosionalitas, tanggung jawab personal, etika perhatian, praksis politik, teks yang multi pesan dan dialog dengan subjek. Jadi hal-hal yang seperti ini kan tidak semuanya bisa dikuantifikasi begitu, hanya diukur dengan statistik begitu ya. Jadi itulah sebabnya di kualitatif riset itu semua data natural itu mesti tercatatkan. Nanti ada proses di riset kualitatif itu bagaimana cara pengolahan data-data hasil wawancara, hasil observasi begitu ya. Bagaimana kita mengkodingnya, bagaimana kita memindahkan dari coding kemudian menjadi narasi ya di verbatim dan sebagainya.
Dalam konteks sejarah, penelitian kualitatif menegaskan misi utama dari disiplin ilmu sosial modern yang berupaya dalam menganalisis dan memahami perilaku terpola dan proses sosial dari masyarakat. Nah, makanya si riset kualitatif itu lebih banyak ke hasilnya pattern ya, pola gitu, terutama dalam penelitian-penelitian arsitektur begitu. Sampai di situ dulu. Ada pertanyaan kah? Sudah sedikit terbayang ya perbedaan kuantitatif kualitatif, dan teman-teman harus sudah membayangkan nanti riset saya ke mana begitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Sebelum saya lanjut, boleh langsung dikaitkan dengan topik penelitian Bapak Ibu semua. Izin bertanya, Bu. Boleh, silakan. Eh, Berarti kalau yang untuk wawancara minimal kita punya recording ya, Bu ya? Iya, Untuk perekaman itu semua ya, Bu? betul. Jadi nanti ada dan itu di dalam di bab 3 metode penelitian itu termasuk yang disertakan, dijelaskan. Jadi ada teknik pengumpulan data begitu ya, ada alat yang dibutuhkan untuk pengumpulan data. Nah, itu kita tuliskan secara detail. Makanya di bab 3 itu kita bukan lagi judulnya metodologi penelitian, tapi metode penelitian. Kalau metodologi kan ilmunya. Jadi biasanya banyaknya yang cuma menarasikan, mendeskripsikan. Pendekatan kualitatif adalah bla 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 bla, teknik. Nah, itu nggak perlu. Tapi pendekatan apa yang kita pakai, metode apa yang kita gunakan, teknik pengumpulan datanya bagaimana. Jadi betul-betul di bab 3 itu operasional yang mau kita lakukan di lapangan. Sampai kita menuliskan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Termasuk alat apa yang kita butuhkan. Perekam atau recorder untuk wawancara. Jadi mengapa alat rekam itu juga penting? Karena keterbatasan kemampuan kita mencatat. Tapi bukan berarti karena ada rekaman kita tidak mencatat. Tetap bagi peneliti kualitatif itu beda ya antara yang kalau saya ya pengalaman saya yang saya banyaknya risetnya kualitatif begitu ya. Catatan itu jauh lebih bermakna karena kita kan si peneliti kualitatif itu konsepnya itu ada di otak kita. Pedomannya itu ya tadi misalnya saya mengejar selalu ada poin-poin penting yang kita catatkan. Tapi kelengkapan secara menyeluruh dibantu oleh alat perekam. Nanti alat perekam ini biasanya saya dibantu oleh mahasiswa atau siapa untuk mentranskrip wawancara utuhnya, ditranskrip, dituangkan itu murni, nggak boleh diinterpretasi dulu. Dalam hasil wawancara itu ada transkrip yang murni kita tuliskan. Itu data yang disebut sebagai data data mentahnya. Nanti akan saya sampaikan bagaimana cara kita mengolah data kualitatif. Ada contoh matriknya begitu ya, dari transkrip data mentah begitu, hasil rekaman tadi, kemudian proses verbatimnya seperti apa, proses interpretasinya bagaimana begitu ya. Nanti akan. Jadi alat-alat itu memang kita tuliskan apa saja, kamera begitu ya. Jadi ada observasi dengan mendokumentasikan begitu ya, data lapangan dibantu alat kamera begitu, drone misalnya. Sekarang kalau misalkan teman-teman ada yang mau meneliti nanti harus juga memetakan misalnya ya, memetakan kawasan begitu, kan misalnya tidak cukup hanya dengan foto digital begitu atau Google Map gitu. Kalau ada drone ya pakai drone, karena drone juga alat bantu yang terutama di riset arsitektur yang sifatnya fisik begitu ya, kita mengamati visual itu sangat penting begitu ya untuk mengumpulkan data lapangan gitu berupa dokumentasi fisik begitu. Ada lagi pertanyaan?
Kalau tidak ada, kita lanjut. Ada. Oh, ada, mangga. Eh, ini Bu, kalau misalnya dalam proses wawancara itu, misalnya sudah tersusun Halo, halo, siapa Pak yang bahwa bertanya? Oh, saya Pak Bu, Takdir, takdir silakan. Bu, Ya, eh, proses wawancara itu Bu, misalnya sudah tersusun rapi apa pertanyaan-pertanyaan yang akan diwawancarakan, tapi dalam proses wawancara itu ada informasi yang eh, hal baru yang muncul, maksudnya informasi baru yang muncul. Apakah itu maksudnya apakah bisa diambil sebagai data tambahan atau bagaimana Bu? iya, Karena jangan sampai informasi tambahan tidak tersusun dalam draft kita yang sebagai pewawancara ini, yang tadinya sudah tersusun rapi, malahan ada yang kayak tadi Bu, ada tambahan data tambahan yang kita tidak bisa prediksi kayak gitu. Apakah bisa dimasukkan atau diabaikan atau bagaimana Bu? iya, itu yang tadi saya jelaskan. Ini di poin ketiga menekankan pada makna dan proses, bukan pada pengukuran dan pengujian kaku. Tadi yang saya sampaikan bahwa di dalam penelitian kualitatif justru seperti itu. Makanya kenapa secara historical ya, peneliti kualitatif itu menggugat kuantitatif yang kaku gitu, bahwa instrumennya itu dari awal ya sampai akhir itu gitu, nggak dirubah. Tapi kalau kualitatif justru misalnya tadi yang saya contohkan, kita menyusun pedoman wawancara hanya 10 question, 10 pertanyaan. Justru dalam penelitian kualitatif ketika kita mau wawancara itu akan sangat terbuka untuk berkembang. Ada informasi lain misalnya. Contoh ya, contoh. Saya meneliti si tukang bangunan hanya ingin mengetahui bagaimana dia mengembangkan keterampilan kayunya. Ternyata ketika yang di pedoman wawancara itu saya hanya bikin 5 pertanyaan. Tapi ketika karena natural kita ngobrol, oh banyak yang saya dapatkan. Bagaimana dia misalnya, sampai saya tuliskan tuh di penelitian saya itu, bahwa dia berkenalan dengan arsitek ini, dengan insinyur ini, saya diajarkan ini, begitu. Ketika si insinyur menjelaskan tentang hitungan McTech, oh saya mah menerjemahkannya dengan cara saya, begitu. Itu informasi yang justru begitu di dalam penelitian kualitatif itu sangat penting. Kita tuliskan pada takdir. Nah, bagaimana nanti mengolahnya itulah kelihayan kita ya, karena ada triangulasi disebutnya, nanti saya jelaskan triangulasi dalam riset kualitatif seperti apa. Jadi itu yang dimaksud dengan bahwa menekankan pada makna dan proses, bukan pengukuran dan pengujian kaku gitu. Artinya kalau dalam kuantitatif itu instrumen angket kuesioner itu yaitu begitu, pertanyaan ada 30 pertanyaan, maka itulah yang diolah 30 pertanyaan, distatistikan gitu. Tapi kalau dalam kualitatif dari 5 pertanyaan bisa jadi kita transkrip hasil wawancaranya berlembar-lembar gitu, karena berkembang dari satu orang informan dengan informan lainnya bisa berbeda. Jadi yang penting dalam penelitian kualitatif itu catatkan semua yang kita temukan di lapangan, yang kita dapatkan dari hasil wawancara. Catatkan saja dulu begitu. Gitu ya Pak Takdir ya. Jadi justru penting, Ya, Bu, jangan diabaikan. Tentu yang terkait ya, yang terkait. Kalau curhat-curhat yang nggak ada kaitannya nih, misalkan kalau wawancara terus curhat begitu ya, ya nggak usah diabaikan gitu. Tapi kadang pun begitu ya, karena kalau etnografi itu kita betul-betul ke manusianya ya, misalnya saya ingin menggali tentang pemahaman kesehatan dan keselamatan kerja bagi para tukang bangunan begitu ya. Banyak juga curhat tuh waktu itu kecelakaan bagaimana, saya bisa tuliskan, ternyata bisa kita konstruk bagaimana penerapan K3 yang di dalam misalnya ya perancangan modern itu sangat mengikat gitu, perlu gitu. Tapi ternyata interpretasi si tukang dengan curhatannya dia berbeda gitu. Saya tuliskan tuh, ternyata ya itu namanya kan saya sedang meneliti transformasi budaya. Kata si tukang bahwa K3 mereka ngerti gitu. Tapi yang namanya dia pilihan menjadi pekerja gitu ya, bahwa mereka harus ya bukan pada keilmuannya tentang K3. Bahwa yang jadi tukang mah memang harus sakti begitu ya. Buat saya nggak penting begitu keselamatan, karena
mati kecelakaan mah itu mah takdir gitu, malah curhat gitu-gitu. Ya sudah, itulah gap kan. Kalau bagi peneliti mah itu jadi bahan analisis. Oh, itulah gap yang terjadi. Bagaimana misalnya ya tuntutan industri konstruksi modern yang oleh arsitek, insinyur mah dipahami begitu, dan itu sebagai syarat utama sebelum pekerjaan apapun K3, tapi di perspektif tukang mah tidak begitu gitu. Itu selalu kita menemukan gitu ya. Jadi misalnya ya nantilah kita contohkan kalau sudah terkait dengan riset teman-teman ya. Ada lagi? Nah, sebenarnya kita sudah topik penelitian sudah ya. Mulai yang minggu lalu sudah dibahas topik penelitiannya, sudah mulai menyusun pendahuluan atau latar belakang penelitian. Nanti mungkin satu pertemuan saya akan bahas contoh salah satu proposal jadi, bagaimana kita dari topik kemudian menyusun latar belakang dan sebagainya. Kita lanjut atau masih ada pertanyaan? Ini Bu mau nanya, Ya. kan kemarin baru sebagian yang presentasi tentang tema penelitiannya, apa nanti di akhir yang belum masih bisa buat presentasi gitu Bu? Iya, harus. Minggu Pokoknya. depan, hari ini saya jelasin dulu kualitatif, minggu depan membahas topik yang belum kemarin dibahas. Oh gitu. Harus, karena kita sampai akhir semester akan saya bahas, setelah selesai topik, kita bahas satu-satu tentang latar belakang, begitu, dan sebagainya. Nah, mungkin di minggu pertemuan keberapa harus ada draft yang harus masuk dulu, gitu. Saya nilai dulu, begitu. Harus itu, karena ini kan produknya nanti proposal jadi ya. Jadi minggu depan yang belum membahas topiknya harus dipersiapkan ya. Syukur-syukur kalau sudah menuliskan pendahuluannya, latar belakangnya. Oke, kita lanjutkan ya. Kemarin saya lupa yang Pak Taupan ya, Pak Andi Taupan yang kemarin ingin meneliti ruang di rumah sakit tuberkulosis itu. Iya, Pak Andi Taupan ya? Andi Taufan, Halo, Bu. Pak Andi Taufan. Siapa? Taufan, Bu. Pak Andi Taufan, Bu. Andi Taufan. Pak Andi Taupan ya. Halo Pak Andi Taupan. Pak Andi. Halo. Adakah off cam ini? Pak Taupan. Nih, mungkin hanya join saja atau sedang ada gangguan? Pak Andi, saya tadinya mau menjelaskan sesuatu karena kemarin perkuliahan saya di S2 Teknologi dan Kejuruan, salah satu mahasiswa yang backgroundnya mesin pendingin justru membahas itu, begitu ya, teknologi AC untuk menyerap bakteri, virus dan sebagainya begitu. Tapi Pak Taupannya nggak ada, membuat apa dibahas. Kita lanjutkan ya. Nah, tadi sampai di mana tadi? Ini suka berpindah-pindah dengan. Nah, jadi prinsip dasar dari riset kualitatif ini adalah pertama, menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena. Fokus dan multi metode, bersifat alami dan holistik gitu. Mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara serta disajikan secara naratif gitu ya. Jadi tidak ada lagi penyajian angka-angka seperti di kuantitatif. Dengan rumus ini, begitu hasil validitasnya ini, begitu ya, skor variabel X ini, variabel Y ini korelasinya bagaimana. Nah, di kualitatif itu tidak begitu ya. Tadi hasil wawancara, begitu kita transkripkan, kita olah, lalu kita menginterpretasinya seperti apa, begitu. Kemudian kita mendeskripsikan bentuk naratif, tetapi kita
selalu mengkonfirmasikan pada teori dan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain. Nah, teknik analisisnya harus mendalam. Jadi ada in-depth analisis ya, yaitu mengkaji masalah secara kasus per kasus karena metode kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya, begitu ya. Jadi teman-teman nanti yang betul-betul penuh melakukan penelitiannya dengan pendekatan kualitatif, silakan mencari contoh atau membaca misalnya ya. Saya kenapa mencontohkan yang riset saya karena biar saya gampang menjelaskannya ya, karena itu pengalaman saya langsung. Silakan baca buku saya begitu ya. Itu bagaimana menarasikan data kualitatif hasil wawancara. Bahkan dari hasil satu orang saja gitu, karena dari si satu orang informan itu ternyata banyak informasinya di dalam laporan risetnya, itu bisa jadi satu subjudul. Misalkan di disertasi saya itu, di riset saya itu membahas, karena dari sekian informan itu ada beberapa informan yang memang itu secara khusus saya bahas begitu. Misalnya namanya Pak Agus gitu ya, karena dia pengalaman kerjanya sampai ke Jepang, sampai ke terlibat dengan proyek-proyek luar negeri. Nah, jadi saya khusus tuh satu subjudul tentang dia, dielaborasi begitu ya, bagaimana dia bertransformasi dari tukang di kampung menjadi mau tidak mau harus bekerja di budaya yang jauh begitu ya, dengan karakteristik kerja di Indonesia, apalagi di kampung gitu, di Jepang dengan seperti itu gitu ya. Jadi bentuknya naratif. Teknik bukan suatu generalisasi, tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Nah, ini juga prinsip yang sangat membedakan antara kuantitatif dan kualitatif. Jadi dalam kualitatif itu kita tidak menyimpulkan secara umum, tidak mengeneralisasi data kita. Jadi kalau kita meneliti di satu lokus tertentu, satu tempat tertentu, maka yang kita narasikan adalah fenomena di tempat itu. Nggak bisa kita tarik misalnya perubahan fungsi rumah tinggal menjadi kafe atau tempat kopi di Indonesia begitu. Padahal Pak Takdir hanya meneliti perubahan fungsi di jalan apa kemarin itu Pak, di Kota Makassar. Nah, itu kemarin sudah saya lihat di Google Earth perubahannya dari tahun 2015 sampai di tahun 2023. Jadi dasar pengambilan dataku itu saya mungkin ambil di Google Earth, Bu, karena di situ jelas terjadi perubahan di sepanjang jalan itu, Bu. Nah, itu ya itu saja, kita melihat perubahan yang signifikan kan. Riset biasanya transformasi ruang itu memang kita harus feedback biasanya per 5 tahun lah kita lihat secara signifikan. Kalau dari 2003 sampai sekarang 2015 sampai sekarang, nah kita lihat transformasi ruangnya seperti apa begitu ya. Tetapi kita hanya, yang saya maksud tidak digeneralisasikan, ya sudah, Pak Takdir itu menjelaskan tentang fenomena transformasi ruang di koridor jalan itu begitu. Tidak mengeneralisasikan bahwa koridor jalan di Indonesia yang misalnya mengalami perubahan dari awalnya rumah tinggal menjadi kafe atau jadi kawasan komersial bla 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 bla, nggak boleh. Karena saya meneliti koridor Jalan Dago, maka saya hanya menjelaskan perubahan ruang di Jalan Dago. Gitu. Nah, berbeda dengan kuantitatif boleh menggeneralisasikan, karena tadi teknik pengumpulan datanya juga harus based on populasi. Kan tadi kalau di kuantitatif kita mengenal adanya responden atau sampel penelitian yang itu base-nya adalah populasi. Misalnya gini, kita ingin meneliti bagaimana preferensi masyarakat Kota Bandung misalnya ya terhadap misalnya ya ruang terbuka lah ya, ruang terbuka. Nah, yang dimaksud populasi adalah masyarakat Kota Bandung. Masyarakat Kota Bandung 4 juta orang.
Lalu dengan teknik sampel tertentu gitu ya, kita hitung keluar tuh ada 600 sampel. Nah, 600 kan kita ingin menjelaskan preferensi masyarakat Kota Bandung tidak harus kita survei ke 4 jutanya. Tapi sampel itulah yang akan dianggap mewakili pendapat dari 4 juta. Secara metodologis itu dibenarkan selama prosedurnya benar. Teknik pengambilan sampelnya benar. Nah, kita menyebar kuesioner hanya ke 600 orang itu. Nah, nanti hasilnya kesimpulannya kita menyimpulkan tetap masyarakat Kota Bandung. Paham ya? Jadi itu yang dimaksud generalisasi, dan di kualitatif tidak boleh mengeneralisasi. Di kualitatif meneliti kampung adat Baduy. Maka yang kita jelaskan adalah kampung adat Baduy, bukan kampung secara umum kampung adat di Indonesia. Nah, nggak boleh. Karena kita sedang meneliti bagaimana budaya kampung adat di Kota Baduy. Kira-kira di situ ada pertanyaan nggak? Yang dimaksud generalisasi dan di kuantitatif mengeneralisasi, di kualitatif tidak boleh mengeneralisasi sebuah data temuan. Kebayang nggak? Paham ya? Makanya di dalam kuantitatif itu harus data yang diambil dari responden itu harus based on populasi. Baru kita bisa mengeneralisasikan. Kan seperti di waktu saya menjelaskan di kuantitatif ya, kenapa metode kuantitatif berkembang, misalkan sekarang kalau kita nanti ya pilkada, pemilu, pemilihan presiden ada quick count. Dulu nggak mengenal tuh quick count. Itu perkembangan metode cara pengambilan sampel yang lebih cepat gitu. Tapi hasilnya ternyata tidak jauh berbeda begitu, karena harus benar based on populasinya begitu. Oke, sampai di situ ya, paham ya? Kalau ada yang ditanyakan silakan, boleh disela. Pak Ivan, halo, hadir Pak Ivan? Nah, Hadir, kalau Bu. Pak Ivan tuh rencana perancangannya ke apa, saya lupa pernah. Redesign Oh iya, Masjid Tangkuban Perahu ya, dengan pendekatan inklusif Oh iya, betul. Iya, ya. Pak. Sekarang Ya. lagi ini apa? Survei wawancara observasi. Ya, sebenarnya kalau mau kualitatif murni ya, tidak perlu survei mencari responden ya. Kan kalau misalnya Pak Ipan mencari data pengguna dengan kuantitatif, berarti Pak Ipan harus menghitung populasi pengguna Masjid Tangkuban Perahu. Tetapi kalau dianggap mau kualitatif murni, artinya wawancara saja, bukan survei dengan kuesioner, wawancara yang dianggap misalnya ya, itu orang-orang itu mengetahui betul syarat wawancara kualitatif itu gitu. Orang yang kita wawancara tahu betul begitu ya tentang mungkin observasi dulu siapa yang memang sudah rutin atau mewakili pengurus begitu ya, dan sebagainya seperti itu. Jadi kualitatif murni juga bisa ya Pak Ivan, saya arahkan saya sarankan seperti itu, tidak perlu dengan survei untuk mengeneralisasi gitu. Karena untuk mencari informasi bagaimana nanti kebutuhan redesainnya kan berdasarkan misalnya perspektif yang menggunakan, perspektif si pengurus begitu ya, karena perkembangan dan sebagainya. Oke, ini tadi sampai di mana tadi ya? Ini suka berubah-ubah sendiri. Nah, ini sudah ya. Jadi itu ya, saya tadi sedang menjelaskan tentang generalisasi. Nah, jadi yang Pak Ivan nanti tidak perlu mengeneralisasikan kebutuhan desain inklusif bagi masjid begitu ya. Tapi mungkin nanti ya secara umum ini aja. Tapi ini menganalisis Masjid Tangkuban Perahu ya, itu kebutuhan di situ saja. Karena mungkin nanti apalagi sudah desain kan, desain itu sangat terikat kepada begitu ya kondisi existing begitu ya.
Jadi untuk berbicara kebutuhan inklusif di masjid lain mungkin akan berbeda. Meskipun Berbeda ya. secara ininya beda tapi sama begitu. Tapi Parameternya mungkin sama ya, parameternya Bu sama. Lilis. Nanti cuman pas diturunkan akan beda gitu ya. Betul, Sesuai dengan ya. implementasinya berbeda begitu karena mungkin karakteristik fisik dan non fisiknya berbeda di Ya. situ. Jadi tentu tidak harus mengeneralisasi saja, nanti benar-benar redesign di situ. Berfungsi memberikan kategori substantif dan Ibu, oh iya, izin silakan. mau nanya tadi kan Boleh. tentang ini ya, antara kayak yang dari Pak Ivan tadi, bisa antara kualitatif atau kuantitatif. Nah, saya rencananya mau mengkaji kesetaraan spasial dalam urban aksesibilitas. Nah, objeknya itu sendiri Sebentar. mengkaji kesetaraan spasial dalam urban aksesibilitas. Nah, objek aksesibilitasnya ini dari ruang tempat tinggal perumahan ke salah satu stasiun LRT, karena stasiun LRT kan baru mulai ini ya Bu, aktif gitu. Jadi apa mengkaji kesetaraan spasial ini buat dari titik neighborhood sampai ke stasiun itu, apakah bisa salah satu gitu antara kuantitatif jadi nyari responden, atau saya benar-benar melihat gitu mengobservasi si aksesibilitas ke stasiun ini gitu. Jadi pakai persyaratan-persyaratan yang baik, aksesibilitas itu kayak gimana gitu Bu. Bisa salah satu atau kedua-duanya gitu biar bisa fokus gitu Bu. Ya, kalau itu rencana ininya objek risetnya dari satu titik pemukiman ke stasiun ditentukan atau gimana? Misalnya sudah terbayang nggak di mana objek risetnya? Sebenarnya kalau pemukiman itu kan banyak ya Bu. Jadi saya masih bingung antara saya bikin batasan gitu, pemukimannya berapa kilometer gitu. Jadi dipilihnya batasannya itu. Kayak itu nanti konsentrasi riset apa mau desain? Konsentrasi riset Bu. Kalau kayak gitu jadi bisa desain ya Bu? Enggak, jangan. Kalau itu akan ribet kalau mencari itu, karena kalau riset sebenarnya itu diawali dengan kuantitatif juga bisa. Artinya begini, tentukan nanti kan ini mencari kesetaraan spasial, artinya aksesibilitas sama juga dengan prinsip yang pernah saya jelasin ke Pak Ipan. Kita bagaimanapun sekarang dituntut GEPSI ya, gender equality, disabilitas, dan inklusi sosial. Inklusi sosial itu di dalamnya perbedaan strata ekonomi, strata sosial, begitu. Sementara coba dielaborasi dulu LRT ini untuk siapa, gitu kan? Kalau memang LRT for all, begitu ya, untuk semua bisa mengakses, maka memang desainnya memang harus setara, begitu, harus adil, gitu, harus accessible buat semua yang tadi GEPSI itu, disabilitas bisa, begitu ya. Laki-laki perempuan dari semua titik permukiman itu tidak mendapatkan kesulitan, orang yang ekonominya lemah juga bisa, begitu. Nah, kalau arahnya ke sana, kita risetnya itu bisa kuantitatif, artinya Fahita base populasinya adalah titik-titik permukiman ya, yang saya belum tergambarkan, coba nanti mungkin pas Fahita presentasi lihat dulu Google Map aja dulu ya, jalur kita lihat dari fisik dulu aja deh, karena berbicara aksesibilitas ini ya, orang begitu ke stasiun LRT. Di Google Map dilihat jalur LRT, kemudian titik-titik stasiunnya, begitu, lalu lihat titik-titik permukimannya. Nah, mau kemana mungkin saya bisa menggambarkan kalau survei kuantitatif gitu, artinya mencari informasi dari masyarakat pengguna, begitu ya, dari titik-titik permukiman itu, bagaimana yang dia rasakan, begitu. Jadi nanti menurut saya sih kalau ini mendekati bukan kualitatif tapi kuantitatif, gitu. Kita mensurvei masyarakat, gitu. Apa yang dia rasakan, begitu ya. Nanti kita breakdown parameternya apa aksesibilitas itu ke stasiun-stasiun itu. Jadi base populasinya adalah warga yang bermukim, begitu ya, dan menjadi pengguna LRT
gitu. Jadi itu mah kebayang kuantitatif. Makanya Mm. beda. Kenapa beda dengan yang Pak Ipan saya sarankan udah kualitatif murni? Karena Pak Ipan meneliti mau meredesain si apa itu sebuah masjid supaya inklusif gitu, karena yang desain awalnya karena dulu mungkin inklusif ini belum didorong gitu, Getsi ini belum menjadi apa itu belum menjadi syarat dalam desain begitu, maka sekarang perlu redesain. Nah, informasinya tidak perlu kuantifikasi, informasinya mendalam saja dari orang-orang yang betul-betul paham, pengguna utama, pengurus di situ. Tapi karena kalau yang Fahita ingin bicara tentang aksesibilitas masyarakat, itu berbicara tentang kebutuhan publik yang lebih luas terhadap akses LRT. Maka saya sarankan itu survei melalui kuesioner ke masyarakat. Begitu. Ya. Nah, nanti luarannya hasilnya apakah berupa pedoman, panduan begitu atau masukan desain, nah itu nanti tergantung dari hasil informasi dan data yang kita peroleh. Gitu. Kalau saya bayangkan begitu ya. Cuma sekarang elaborasi dulu secara fisik ya, map-nya, Google Map-nya, kemudian juga teori tentang tadi kesetaraan spasial, tapi saya sih tetap itu berpikir tentang, karena kita semuanya itu harus for all begitu ya, infrastruktur for all, education for all begitu ya, untuk semua, maka konsep GEDSI itu gitu, target SDGs itu harus dipenuhi. Jadi semua public space itu kan harus ramah terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang berbeda, kebutuhan disabilitas, anak, lansia, yang berpenghasilan rendah, begitu ya, yang berbeda etnis, gitu. Nah, jadi desain arsitektur itu memang harus berkembang mengikuti dengan perkembangan fenomena yang ada di masyarakat, begitu. Kalau selama ini infrastruktur dibangun itu nggak pernah memikirkan nanti kalau orang tua lewat trotoar aman nggak ya kalau dia tiba-tiba pas jalur masuk ke bangunan begitu ya ada beda ketinggian begitu, yang memakai kursi roda bisa nggak gitu. Terus kalau jalan kan, kalau mengapa sekarang mesti Getsi? Karena kita mindset kita itu harus ditanamkan bahwa semua ruang publik, semua kebutuhan aktivitas itu begitu tidak hanya diperuntukkan untuk begitu ya laki-laki saja, perempuan saja, orang yang tidak berkebutuhan khusus saja, tapi orang yang berkebutuhan khusus harus bisa akses begitu. Termasuk transportasi LRT gitu. Ya sudahlah kalau yang tidak bisa jalan mah nggak usah naik LRT, kan nggak boleh begitu, itu nggak fair, nggak adil gitu. Maka karena kita arsitek, ilmuwan begitu dibekali ilmu pengetahuan gitu, itu harus dijawab dengan desain, memungkinkan desain untuk di stasiunnya bisa bisa diakses oleh disabilitas, yang bawa kursi roda, yang pakai tongkat begitu, yang tidak bisa melihat begitu. Kenapa mesti ada guidance block, mesti ada hand railing begitu, mesti ada toilet untuk disabilitas begitu. Itu berdasarkan hasil riset, dan harus diwujudkan dalam desain begitu. Makanya di arsitektur itu antara riset dan desain itu begitu penting ya begitu. Jadi dibaca tentang kalau kita bicara kesetaraan, kita bicara for all gitu, infrastructure for all, berarti baca konsep GEDSI-nya ya, sustainable SDGs-nya juga dibaca gitu. Nah, kita memang berpikirnya harus makro berubah. Begitu. Oke, kita masih ada 8 menit ya. Ada lagi yang ditanyakan, atau kita lanjutkan dulu sedikit lagi? Nah, karakteristiknya untuk penelitian kualitatif. Pertama, sumber data merupakan situasi yang wajar atau natural setting. Tadi yang saya bilang di awal, makanya fotonya tadi saya ilustrasikan si peneliti sedang mencatat, kemudian
dia sedang meneliti teman-teman kita yang dari timur misalnya. Ya natural aja, nggak boleh disetting. Bapak nanti saya mau wawancara, pakaiannya harus rapi ya. Lalu nanti masuk ke ruangan ini, nanti akan saya rekam. Nggak perlu. Saya itu kalau mau wawancara itu kan waktunya tukang ngaliwat ya, saya ikutan aja makan liwat di situ jeung asin begitu. Terus apa saya nanti mau datang ke proyek Bapak gitu. Oh iya Bu, nggak perlu saya ini kan nanti siapkan ini, enggak. Saya datang aja ke proyek, mereka bekerja nggak boleh diganggu. Saya liatin mereka bekerja. Jam istirahat, ayo kita sambil saya bawa roti, bawa apa, bawa rokok, bawa kopi gitu. Ikut aja barengan. Itu yang disebut setting natural. Jadi Pak Ivan juga kalau mau mewawancara DKM begitu ya atau pengguna nggak perlu disetting macam-macam gitu biar informasi dan data yang kita dapatkan juga natural bukan settingan. Kan kita sedang ilmuwan, sedang riset akademik bukan riset politik. Kalau riset politik mah disetting itu mah nggawe gitu ya. Kalau dibayarnya oleh kelompoknya apa itu Anies ya surveinya lebih menang Anies gitu, yang bayarnya kelompoknya Prabowo surveinya menang Prabowo begitu ya. Itu mah beda survei politik. Kalau survei apa kajian akademik mah nggak gitu, mesti natural, apalagi kualitatif riset begitu ya. Kemudian peneliti sebagai instrumen penelitian, jadi kunci instrumennya justru peneliti gitu ya. Jadi apa yang dimaksud dengan instrumen penelitian gitu, peneliti sebagai instrumen penelitian, artinya kita tuh betul-betul menguasai dengan apa yang akan kita cari datanya. Jadi itu tadi yang kata Dirbu misalnya, saya cuma di pedomannya itu cuma ada akan karena saya lihat teorinya untuk menggali itu tuh hanya ada 5 parameter gitu. Jadi saya bikin 5 question research. Oh oke, boleh di pedoman mah. Tapi nanti karena kita menguasai betul satu question research itu saya harus menggali banyak data begitu ya. Nah di pas implementasi di lapangan itu kitalah yang tahu, yang akan mengembangkan, yang akan mengejar kemana riset itu. Itu yang disebut kita sebagai instrumen penelitian karena kita yang tahu kebutuhan data kita itu apa begitu. Sehingga di dalam nanti mewawancara, mengobservasi itu begitu ya akan sangat banyak apa itu yang bisa kita kembangkan ketika di lapangan gitu. Misalnya waktu saya tesis yang meneliti koridor Jalan Dago ya Pak David udah pernah ke Bandung kan? Tahu dong Jalan Dago. Kalau ke Bandung belum tahu Jalan Dago mah udah ya? Sudah? Dago. Nah nah waktu di instrumen di pedoman observasi saya begitu ya hanya ingin meneliti apa pokoknya semua bangunan yang peninggalan Belanda begitu dari ujung Simpang Dago sampai ke Merdeka begitu. Tapi ketika observasi saya bolak-balik, saya foto begitu. Akhirnya saya temukan oh ternyata harus saya bagi segmen begitu ya. Kemudian oh ini mah perubahannya di daerah ini mah begini ya. Oh di perubahan ini begini. Ternyata kita bisa temukan. Karena tadi di awal di sebelumnya kan penelitian kualitatif biasanya menemukan pola gitu, pattern. Jadi perubahan ruang itu kita sampai menemukan pola perubahannya seperti apa sih. Contoh misalnya di riset saya Jalan Dago. Awal itu padahal kawasannya tanda petik konservasi, bangunannya juga banyak yang dikonservasi, tapi karena tuntutan komersial begitu ya dari daerah selatan yang pada saat itu ekonominya mendesak begitu. Awal orang mengubah cuma area asalnya yang halaman rumah yang tadi jadi misalnya jadi tempat apa itu parkir begitu. Kemudian kesininya polanya itu setelah hanya bagian luar mengubah fasad begitu. Setelah fasad mengubah atapnya begitu. Nah itu tuh bentuk-bentuk pengamatan di dalam transformasi ruang arsitektur ya, baik bangunan maupun ruangnya. Oh ujung-ujungnya mah udah berubah semua aja jadi bangunan berlantai banyak begitu. Nah, itu pola transformasi Pak, pola perubahan ruang. Nanti Pak Takdir pun mungkin bisa mengamati di sepanjang koridor itu begitu ya. Awalnya dia hanya kecil-kecilan cuma ada apa itu bikin
kios tambahan saja di depan, kios kopi, terus ditambahin aja kursi-kursi meja sedikit begitu. Jadi nggak mengubah banyak tatanan. Ternyata karena berkembang dia bertransformasi, garasinya dipugar, misalnya ruang tamunya dipugar. Nah itu tuh Pak di dalam riset arsitektur itu adalah teori transformasi gitu ya. Lebih jauh lagi bisa ditarik ke nanti ada metode tipologi, morfologi begitu ya. Bagaimana kita mengamati gitu ya perubahan ruang dari bentuk dasar sampai perkembangannya sampai saat ini gitu. Oh dulu cuma segini karena ada aktivitas ini nambah segini gitu perubahan bentuknya, fasadnya dan sebagainya. Termasuk kalau kita mengamati bangunan yang beralih fungsi menjadi komersial itu penanda ya sainase juga itu menjadi. Kenapa itu diteliti? Karena itu juga berpengaruh terhadap makanya saya minta pelajari visual kota, berpengaruh kepada konteks lingkungan di situ, visual kota begitu. Kok yang ini papan namanya seperti ini gitu, tiba-tiba gede begitu ya. Kalau misalnya di Bandung itu di Ciamplas ya, Ciamplas itu dulu mulai perkembangannya ya memang unik ekstrim begitu ya. Orang berlomba-lomba bagaimana menarik marketingnya lah dengan mengubah fasad sedemikian rupa. Ada Superman, ada mobil yang nabrak ya, yang begitu-begitu ya. Pak Ipan kan ekstrim ya di Ciamplas itu begitu. Seperti itu. Itu komersial memang punya karakter seperti itu. Oke, kita lanjutkan sedikit lagi. Udah jam 10. Selain proses dan produk, penelitian kualitatif memperhatikan bagaimana perkembangan terjadinya sesuatu. Itu yang tadi saya jelaskan. Jadi akan sangat mungkin dari pedoman wawancara dan pedoman observasi yang kita miliki, ketika kita terjun ke lapangan, begitu ya, akan banyak menemukan hal lain. Jadi pandai-pandai kita mendokumentasikan, pandai-pandai kita mencatat, pandai-pandai kita mengamati, termasuk perilaku orang. Misalnya Pak Ipan duduk aja di sana mengamati pengguna datang ya, kalau ada yang kenapa sampai punya pikiran ingin meredesain supaya inklusif, misalnya yang mau sholat ke situ, bapak-bapak yang didorong pakai kursi roda, amati saja foto. Nah itu sebagai contoh kasus, itu jadi bahan risetnya Pak Ivan tuh gitu ya. Atau ada yang pakai kruk ya, pakai tongkat begitu, kesulitankah begitu ya. Terus misalkan toilet apakah sudah terpisah sisi kiri sisi kanan bagian masjid gitu antara laki-laki dan perempuan begitu ya. Jadi karena misalnya selain tuntutan kesetaraan gender dalam Islam juga kan nggak risih ya ketika ke toilet tempat wudhu harus tetap sirkulasinya sama begitu ya, ada perselisihan kan harus betul-betul terpisah begitu, akses ke tempat sholat dan sebagainya. Nah itu pengamatan yang oleh si peneliti kualitatif itu tetap harus didokumentasikan, harus dicatat gitu. Semua itu adalah informasi dan data yang tidak boleh dilewatkan. Jadi Pak Takdir kalau peneliti kualitatif nongkrong sambil ngopi di situ gitu, karena peneliti kualitatif itu harus rasanya juga harus terlibat di situ, apalagi etnografer gitu. Jadi saya kalau habis cari itu ya, kalau terutama etnografer itu kan harus diam di lokasi. Saya kan tinggal di kampungnya tukang begitu. Jadi kan tukang kalau kita ajak ngobrol, mereka tuh nggak bisa lepas dari rokok dan kopi gitu ya. Saya tuh nahan-nahan diri loh sampai pulang seringkali sakit kepala karena saya nggak tahan ngobrol terus-terusan ngerokok gitu. Saya kalau ngobrol kan 3 jam, 4 jam gitu ngariung begitu ya. Ngalor ngidul kemana, saya catatkan, saya petakan, saya suruh gambar di kertas plano gitu ya sampai malam. Dan mereka nggak berhenti loh rokok gitu. Masa harus saya ini kan harus natural. Pak, maaf ya nanti kalau wawancara rokoknya berhenti gini nggak bisa Pak. Saya ikutin ya Pak ya gitu kan. Gitu karena si peneliti kualitatif mah begitu. Contoh yang paling ekstrim, Bapak Ibu pernah mendengar yang meneliti suku Dani di Irian, di Papua. Nah, si peneliti yang dari Inggris kan ada yang sampai nikah dengan kepala sukunya. Si etnografer itu. Karena dia ingin
masuk ke dalam budaya ini, tapi dia nggak boleh menjadi tapi tetap dia apa itu saking harus mendalamnya begitu ya. Nikah sama suku Dani begitu, kepala sukunya begitu. Ya tentu bukan saran, karena peneliti luar itu kan totalitas ya, ingin mendalami sebuah budaya tertentu, maka dia masuk ke dalam budaya itu begitu. Ya informasinya luar biasa lengkap, makanya hasil-hasil ya saya juga sering ya iri saya mengikuti YouTuber yang orang luar yang mengeksplorasi tempat wisata dan budaya di Indonesia. Ya kita orang Indonesia sendiri nggak sependalam itu begitu ya. Hal-hal yang menurut kita biasa, tapi ketika dipotret oleh seorang ahli, oleh seorang peneliti, itu menjadi sesuatu yang menarik begitu ya. Ya itulah kelebihan kualitatif riset gitu. Kita bisa mengekspos background budaya tertentu menjadi lebih ilmiah begitu ya, lebih informatif dan lebih dihargai orang gitu pada ujungnya. Mencari makna di balik kejadian, perilaku sehingga dapat memahami masalah atau situasi, mengutamakan data langsung first hand. Jadi ya itu tadi, kenapa data itu harus natural, karena kita harus mendapatkan data dari betul-betul bukan katanya. Jadi ketika saya ngomongin tentang tukang bangunan, nggak boleh kata orang yang tahu tentang tukang bangunan, tapi harus dari tukang bangunannya sendiri begitu. Nah, dari orang yang memang menjadi tukang bangunan dari tahun 50-an, dari cuma belajar nebang pohon sampai dia harus mengerjakan bangunan-bangunan modern di Jakarta. Bukan kata orang, tapi kata si pelakunya begitu. Jadi nggak boleh katanya begitu ya. Nah, makanya mencari makna di balik kejadian. Jadi hal-hal yang kita amati itu perilaku begitu, perilaku apa yang kita amati itu betul-betul memberikan makna tersendiri gitu ya. Kita catatkan seperti itu. Nah, triangulasi inilah di sini ya, triangulasi mengecek data dan informasi dari suatu sumber dengan sumber yang lainnya. Jadi di triangulasi itu bentuk dari validitas data yang kita peroleh. Kalau di kuantitatif gitu ada uji validitas ya dengan rumus tertentu. Kalau di ini bagian dari analisis begitu ya, untuk menjaga jadi tidak cukup hanya data dari informan saja. Nanti ada bentuk-bentuk triangulasi. Pertama, triangulasi itu biasanya kita diskusikan dengan ahli, konfirmasikan dengan ahli begitu. Atau dengan konfirmasi juga ke teori, itu bentuk-bentuk triangulasi. Jadi harus ada jadi tidak hanya menarasikan apa kata si informan. Jadi kalau Pak Ipan bicara tentang inklusif desain dalam sebuah masjid, dapat data dari si pengguna, dapat data dari si pengurus begitu. Tapi kemudian harus mentriangulasikannya ke arsitek atau ke ahli. Begitu. Kenapa perlu inklusi? Gitu. Kenapa mesti masjid itu juga harus for all, begitu, for all bagi orang yang menggunakan masjid itu. Itu bentuk triangulasinya Pak Ivan. Jadi untuk mengkonfirmasi begitu supaya data Pak Ivan dari pengguna masjid, dari pengurus itu juga dikonfirmasi oleh ahli yang punya, misalnya dia sudah mendesain bangunan yang memenuhi syarat inklusif gitu loh Pak Ivan. Begitu. Jadi dikonfirmasi sehingga desainnya itu tidak hanya mengacu kepada sumber data dari informan saja, dari ahlinya juga seperti ini. Secara teori juga, kenapa inklusif? Gimana prasyarat? Ya pastilah Pak Ivan sudah sangat paham prasyarat RAM, prasyarat segala macam yang seperti itu, begitu ya, untuk kebutuhan inklusif. Itu disebut triangulasi Pak Ivan. Gitu ya. Kemudian menonjolkan rincian kontekstual, subjek penelitian tidak dijadikan sebagai objek, begitu ya. Mengutamakan perspektif emik, menggunakan perspektif informan dalam memandang dan menafsirkan dunia dari segi penelitiannya. Nah, semua yang saya uraikan ini, kan ini hasil saya mensintesakan dari berbagai macam buku, jadi saya menjelaskan, saya tidak berdasarkan teks saja ya, tapi apa yang sudah saya kerjakan. Sehingga nanti ketika setiap membahas kasus teman-teman, saya bisa kembali lagi ke sini. Ini loh yang dimaksud dengan penjelasan saya, begitu ya. Jadi partisipasi tanpa mengganggu, yaitu tadi mengapa si
peneliti kualitatif itu harus masuk begitu ke dalam dunia yang mau kita cari, tetapi tidak boleh men-setting, mengganggu gitu. Seperti ilustrasi foto yang tadi, boleh ngobrol, boleh kita sambil ikut ngaliwat, boleh kita sambil ini gitu, karena kita masuk. Pak Takdir misalkan ikut sambil ngopi, ngobrol-ngobrol sama orang yang biasa menggunakan kafe itu begitu. Partisipasi namanya, tapi tidak boleh mengganggu aktivitas mereka yang natural seperti itu gitu. Meskipun misalnya taruhlah ada perilaku, oh ternyata tanda petik di kafe itu tempat anak muda pacaran, nggak boleh dengan nilai kita ini apa itu natural saja si peneliti, justru itu bagian dari data dan informasi. Oh ternyata fenomena ini begitu ya, penggunaannya seperti apa begitu. Jadi apakah nanti diinterpretasinya sebagai tanda petik penyalahgunaan space begitu, silakan saja kalau itu ada penguat teorinya. Tetapi di dalam kita mencari datanya, nggak boleh kita menjudgment, ikut campur terhadap perilaku orang ketika itu di situ begitu ya. Analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan dilanjutkan sepanjang penelitian. Diperlukan verifikasi. Jadi dari sejak kita mendapat data kita sudah mulai menganalisis, sehingga makanya kenapa bisa berkembang pertanyaan itu, karena oh pertanyaan ini ternyata begini ya, oh, kayaknya butuh data seperti ini. Itu tuh proses analisis begitu. Gitu ya, seperti itu. Nah, kalau ini nanti saja kita pelan-pelan saja dulu, silakan dicerna saja secara prinsip gitu. Yang terpenting teman-teman sekarang saya mengingatkan kembali, membuka lagi prinsip dasar kuantitatif riset, kualitatif riset, apa yang membedakan dalam pengumpulan datanya, dalam analisisnya begitu ya, cara menyajikan datanya, cara menarasikannya, itulah yang akan teman-teman kerjakan begitu ya. Nah, nanti minggu depan kita coba yang belum presentasi topik saja dulu kita bahas, kemudian kita kaitkan lagi sehingga saya sudah bisa menginikan. Makanya tadi Pak Kita udah gitu, saya udah mendorong ya kayaknya baiknya deh kuantitatif, kita ingin mencari informasi dari masyarakat gitu, persepsi dia, preferensi mereka gitu sebagai pengguna gitu ya, seperti apa, sehingga nanti hasil risetnya bisa berupa temuan ya, temuan tanda petik kekurangan begitu ya, kemudian ada rekomendasi apa gitu, keluar pedoman apa seperti apa begitu. Ya ini masih banyak, nanti kita ini kan kita khusus lagi kita bahas ya. Oke, kalau masih ada pertanyaan satu orang lagi, kalau mudah-mudahan semuanya bingung. Kalau bingung berarti akan mencoba membaca lagi, memperdalam lagi ya. Nah PPT saya akan saya share, tetapi itu tidak cukup. Bapak Ibu tetap harus baca buku metodologinya. Karena biasanya PPT yang saya share itu betul-betul hasil sintesa saya ya, hasil sintesa poin-poin penting saja begitu. Tapi lebih lengkapnya adalah nah untuk S2 ke sana mah buku wajib yang mau meneliti kualitatif itu buku wajibnya Spradley, Creswell itu harus di ini ya. Nanti saya berikan contoh. Kayaknya di daftar pustaka itu di SAP sudah saya munculkan semua buku metodologi penelitian. Silakan Bapak Ibu lengkapi ya. Karena syaratnya sekolah mah beli buku. Baca jurnal ya Pak ya. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, cukupkah Pak Andi Jaina? Tidak cukup? Mudah-mudahan cukup pusing ya. Pak Andi Topan tadi saya memanggil-manggil, kemana dulu Bapak? Maaf Bu, jaringan di tempat saya lagi bermasalah. Maaf Bu, lagi di kampus. Iya. Maaf di Mamuju nih. Cuacanya tidak bisa terdeteksi Bu. Iya, saya cuma mau informasikan kalau Pak Andi tetap mau bicara tentang kenyamanan di ruang perawatan tuberkulosis. Nah kebetulan hari Rabu kemarin salah satu mahasiswa di prodi S2 vokasi itu dia dari background mesin pendingin Pak. Dia presentasikan berbagai macam perkembangan AC, termasuk ternyata sudah ada teknologi AC yang namanya JAF itu ya, untuk memang dihususkan untuk di rumah sakit.
di ruang operasi dan sebagainya, karena dia berfungsi sebagai bukan saja penyerap panas gitu, mendinginkan suhu, tetapi dia memfilter bakteri, virus dan sebagainya. Tapi yang ingin saya sampaikan, kalau kita sampai hanya di situ, itu teknologi bagian risetnya orang mesin, Mesin. Pak. Iya, orang Nanti mesin. mungkin di arsitektur Bapak berbicara kenyamanan termalnya, positioning ruangnya, layout dan sebagainya, mungkin ke sana risetnya, bukan teknologi tentang AC-nya. Saya, Nah, Bu, untuk pencegahan sick building syndrome, maksudnya perawat, halo dokternya Pak tidak Topan, oh terkena iya jaringannya tidak bagus ya. apa Bu? Pencegahan sick building Putus-putus syndrome, Pak maksudnya Topan, sambil off-cam aja, Pak Topan off-cam ya. aja. Sambil ini Bu, sebagai pencegahan sick building syndrome-nya Bu. Ya, Halo, audionya lebih jelas. halo. Ya, silakan Pak Topan. Sebagai upaya pencegahan terhadap sick building syndrome Bu. Sick building syndrome. Ya silakan nanti dirumuskan lagi aja, tapi hilang. Maaf Bu, hilang. halo Pak Topan putus-putus. Hilang. Ya Ibu sudah gini juga, aja, karena Ibu hilang Bu. waktunya juga, silakan aja. Halo. Kalau di teman yang Bu, lain saya ya. ada kan, masih tetap ada ya. Memang jaringan di Pak Topan kayaknya yang kurang bagus Pak. Sudah. Ya, halo Bu. Ya silakan Pak. Halo, sudah bagus Bu ya? Halo Pak Ipan, kayaknya memang Pak Taupan kayaknya memang tidak bagus. Nggak apa-apa, nanti dilanjutkan saja. Ini karena waktu Pak Taupan mau memasuki Jumatan. Nanti kita bahas lagi lebih mendalam ya Pak Taupan. Ya Bu, ya. Ya. Hari ini kita Ya. cukupkan dulu ya teman-teman semua. Bu Lilis, nanya sedikit. Oh, mangga Pak. Kalau yang trigolasi itu yang perbandingan dengan narasumber yang ahli di bidangnya. Karena masjid berarti nanti saya memperbandingkan dengan perancang masjid yang masjidnya mungkin sudah inklusif. Nah, itu dimasukkan di mana kalau misalnya pembahasan pratesis, apakah latar belakang bab 2 atau di metode itu perancangan di bab 3? Kalau triangulasinya di bab 3 Pak. Iya. Jadi bahwa Bapak melakukan triangulasi terhadap misalkan contoh arsitek yang sudah menerapkan apa itu tadi masjid yang Inklusif inklusif misalnya, gitu ya. ya. Tapi Baik. hasilnya nanti di bab, kan ada bab 4-nya Pak ya, hasilnya nanti Iya. itu hasil triangulasinya di bab 4 Pak. Oh iya. Nanti Bapak narasikan. Jadi triangulasi termasuk kaji banding. Kalau dalam perancangan kan kaji banding juga. Oh iya, kan. presidennya itu ya. Presidennya dari bangunan yang sudah ada seperti itu. Jadi presiden terhadap bangunan dan juga mungkin kaji banding terhadap maksudnya wawancara terhadap arsitek yang merancang masjid gitu ya. Jadi Inklusif. triangulasinya adalah Bapak mewawancarai karena langsung kan mendapatkan data informasi dari pelaku. Kalau secara fisiknya itu kaji banding, artinya kaji banding dari produknya Pak, produksi arsiteknya gitu loh Pak. Jadi dua-duanya dilakukan. Begitu Pak Ipan ya. Ya, siap. Atur nuhun. Oke. Mangga. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan perkuliahannya hari ini. Terima kasih semuanya. Semoga sehat-sehat. Minggu depan kita bahas yang belum menyajikan topik ya. Baru nanti kita perdalam lagi sampai ke hal teknis dan contoh
saya ingin bahas contoh proposal ya, contoh proposal kuantitatif maupun kualitatif. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita tutup pertemuan pagi hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Lilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Astrid, Bu. saya belum Terima setting kasih. spotnya ya. Sebentar saya setting. Ini hadir semua berarti ya? Hadir, Hadir Bu. semua ya, Astrid ya? Iya, Bu. Oke, nanti tinggal divalidasi. Hatur Ya. nuhun semuanya. Angga saya izin live ya, mau masuk kelas S1. Ya, Bu.